Haleluya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, bulan bulan April ini, tema kita adalah Fountain in the Valleys. Fountain in the Valleys ini artinya mata air di lembah-lembah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa seringkali perkataan lembah itu diartikan sebagai sesuatu yang tempatnya rendah, orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, orang-orang yang mengalami kesusahan. Ya, di kitab Mazmur dikatakan ada lembah air mata, lembah kekelaman, di mana ada banyak di antara kita bisa mengalami pergumulan, persoalan, masalah. Jadi orang Kristen tidak otomatis semua masalah selesai. Betul ya? Jadi orang Kristen tidak otomatis semua terus hidupnya nyaman. Tetapi kita tahu ada banyak tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah janjikan langit itu selalu biru. Semua kehidupan kita berjalan dengan mulus. Kemarin saya datang di ulang tahun salah satu keluarga di Lumajang ini, yang banyak sekali jadi berkat buat gereja-gereja ya. Satu yang saya terkesan dari mereka berdua itu pernyataan istrinya. Saya perhatikan, nyampaikan kesan-pesan, banyak yang nyampaikan kesan-pesan. Istrinya tuh ngomong begini, saya tidak kasih pesan apa-apa, tapi yang saya mau katakan adalah banyak hal kami lalui bersama-sama, suka dan duka, persoalan masalah, tapi puji Tuhan kami selalu. Itu luar biasa, saudara. Ya, itu yang saya mau katakan begini, bahwa yang namanya hidup di dalam pemeliharaan Tuhan itu bukan hidup seperti di awan-awan, saudara, di mana semua kelihatannya bagus, manis, baik. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu bukan sekedar memberikan fata morgana buat kita, tetapi Dia menyatakan bahwa di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ada pemeliharaan Tuhan bagi kita. Itu yang penting, saudara. Kalau saudara menunggu kehidupan yang sempurna, semuanya baik, nanti saudara di sorga baru ketemu. Jangan nunggu yang sempurna di dunia ini, karena yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Amin. Coba bilang sama sebelahmu, kamu memang tidak sempurna, tapi kamu yang terbaik buat aku. Haleluya. Amin. Dan ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes. Karena Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita itu seperti apa, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya kita lihat sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-7. Ayo kita lihat sama-sama. Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Ulangan 8 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ini sebuah situasi keadaan yang menyenangkan, saudara. Kita tahu yang pertama, air itu sumber kehidupan. Ada air aman, ya. Manusia bisa tak makan beberapa hari gitu katanya, ya. Tapi tak bisa kalau tak minum, katanya begitu, saudara. Ya. Dan yang paling bahaya begini. Yang paling bahaya itu kalau kita tidak menyadari bahwa kita sudah dehidrasi. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah kehabisan cairan dalam tubuh. Tiba-tiba kolaps, itu yang bahaya. Yang paling bahaya dalam hidup ini adalah kalau kita tidak tahu bahwa ternyata kita sudah terseret arus dan semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Itu yang paling bahaya. Hati-hati dalam hidup ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh fokus sama Tuhan, maka dunia ini bisa menyeret kita, menyesatkan kita dengan semua yang ada di dunia ini, bisa menarik kita, keindahan, semua
akan berusaha tarik kita jauh dari Tuhan. Magnetnya itu cuma dua, saudara. Kalau tidak Tuhan, ya hantu. Cuma dua. Saudara tidak bisa milih yang ketiga. Kalau saudara tidak dekat Tuhan, saudara dekat hantu. Bilang sama saudara, kamu dekat sama. Yang ditanya jawab balasan kalau ditanya gitu, ya, aku dekat kamu. Serah aku ya kan. Tidak apa-apa kalau suami istri aku dekat kamu, tidak kan. Puji Tuhan. Oke, nah saudara ketika saya Tuhan suruh lihat di sini. Saya mau sudah perhatikan ayat tadi itu Ulangan 8 ayat 7, ya, bahwa ada sebuah negeri yang memiliki sungai, mata air, danau yang memancar keluar dari lembah, dari gunung. Sebuah negeri yang sungguh-sungguh makmur, subur, berkelimpahan, nyaman, indah, nikmat, menyenangkan untuk kita nikmati, untuk kita tinggali. Saya percaya semua orang suka di tempat seperti ini. Semua orang suka ada di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, yang negeri yang subur, semua menyenangkan, semua nikmat, usaha pekerjaan berhasil, rumah tangga keluarga semua baik-baik, semuanya serba menyenangkan. Semua suka situasi seperti ini. Tadi perhatikan ayat ini. Ayat Ulangan 8 ayat 7 ini dimulai dengan perkataan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri. Yang bisa membawa kita masuk ke dalam negeri yang seperti ini, itu cuma Tuhan. Yang bisa membuat kita bisa mengenali, mendeteksi, dan kemudian bisa menemukan negeri yang luar biasa ini, itu karena pertolongan Tuhan. Betul ya? Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk menjalani hidup ini. Karena kita tahu selama kita berjalan di bumi ini ada banyak sekali peristiwa kejadian yang kita tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa kendalikan dengan apapun yang kita punya. Nanti saya akan tunjukkan, saudara. Jangan sampai salah. Nah, karena Tuhan yang bisa membawa kita masuk ke dalam negeri seperti ini, dikatakan dia ini adalah dimulai dengan perkataan sebab. Berarti ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya. Sebuah janji dari Tuhan diberikan kepada umatnya. Tuhan yang sama itu sedang berbicara kepada kita semua pagi ini, yaitu bahwa dia berjanji dia akan membawa kita untuk menikmati kehidupan yang seperti ini. Saudara, ya. Pertanyaannya begini. Kenapa kok tidak banyak orang Kristen bisa ngalami ini? Pernah dengar ada orang Kristen mengalami kesulitan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, tiba-tiba kena stroke tadi itu, tiba-tiba kena serangan jantung terus bablas. Kemarin di mobil itu kita bahas, ada saya, Pak Ishak Setiawan, ada Pak Buja, ada Pak Matias dari orang-orang BKS lagi. Iya ya Pak, orang kena jantung, kena stroke, itu sudah bukan penyakit itu bukan untuk orang-orang tua, anak-anak muda sekarang sudah bisa kena seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan begini, saudara, Tuhan inilah yang kita andalkan untuk sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Amin. Oke. Nah, Tuhan sudah berjanji, tapi kita lihat ada banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa mengalami seperti ini, saudara. Yohanes 10 ayat 10. Ayo kita lihat sama-sama. Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Lihat, ini janji Tuhan buat kita ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala apa? Kelimpahan. Itu janji Tuhan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka itu saudara dan saya, umat Tuhan, domba-dombanya Tuhan ya, mempunyai hidup, dan bukan sekedar hidup, bukan cuma sekedar asal hidup, tapi dikatakan hidup yang
memiliki segala kelimpahan dalam bahasa aslinya, bahasa Grikanya itu adalah perisos. Perisos itu bukan cuma kelimpahan yang saudara lihat itu dia punya harta kekayaan, dia punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, uang yang banyak, bukan cuma itu, saudara. Dan dikatakan kelimpahan dalam arti kata perisos itu abundantly. Abundantly itu terus menerus, berkelimpahan yang terus menerus. Jadi bukan cuma berkelimpahan sekali waktu terus kemudian jatuh, bangkrut, habis, tidak. Tapi Tuhan bawa terus menerus. Nah, ada dua perkataan, ada dua arti perisos ini, saudaraku, ya. Yang pertama dikatakan begini, perisos itu super abundant in quantity. Super, ada supernya, saudara. Tapi saudara lihat, ada banyak orang yang bisa punya harta kekayaan luar biasa, punya mobil yang istilahnya itu supercar, harganya sampai miliaran, saudara. Iya kan? Jadi bukan car biasa, saudaraku. Kalau depannya dia super berarti memang car ini istimewa gitu loh, ya kan? Arti kata perisos yang pertama itu super abundant in quantity. Dalam jumlah ini dikatakan super, saudara. Berkelimpahannya secara jumlah itu super. Itu yang pertama, perisos ya. Arti kata perisos yang kedua itu adalah superior in quality. Di dalam hal kualitas kita superior. Ada banyak beberapa lagi arti daripada perisos, tapi dua ini yang saya sampaikan kepada saudara semua pagi ini. Ya, quantity and quality. Kuantitas dalam segi jumlah dan dalam segi kualitas dalam hidup ini. Ini Tuhan janjikan untuk kita bisa menikmati kelimpahan yang super abundant, yang berkelimpahannya sampai terus menerus, super istimewa. Oke? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi ada banyak orang Kristen tidak bisa mengalami perisos. Padahal Tuhan janji, aku datang. Saya tanya dulu sebelum saya teruskan, siapa yang percaya ada Tuhan Yesus dalam hati kita? Amin. Berarti Tuhan Yesus itu datang di hati kita. Berarti ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Berarti kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, kita berhak menerima janji ini. Perisos. Kenapa kok enggak? Nah, ini kita pelajari supaya saudara bisa menikmati ini, ya. Nah, oleh sebab itu saudara ketika saya perhatikan, ternyata ada banyak orang yang bisa mengalami perisos, super abundant in quantity, superior in quality, karena ada pencuri. Pencuri ini adalah si iblis, ya. Dan iblis tidak lagi bisa membinasakan dan membunuh kita karena kuasanya sudah dikalahkan di atas kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Oke. Apa yang dia bisa lakukan? Dia tidak berkuasa atas hidup kita, dia tidak bisa membunuh kita, tidak bisa membinasakan kita. Apa yang dia bisa lakukan? Dia mencuri apa yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat kata pencuri, ya. Kata pencuri itu bahasa aslinya adalah kleptes. Salah satunya itu kleptes. Kleptes ini asal katanya, ini adalah asal kata dari klepto. Tahu klepto? Kleptomania. Orang yang suka mencuri. Klepto asalnya dari kleptes. Kleptes ini yang dari ayat ini, Yohanes 10 ayat 10, pencuri. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh si kleptes ini, pencuri ini sebenarnya? Dia tidak bisa bunuh kita, dia tidak bisa binasakan kita, tapi dia bisa mencuri. Ada 4 hal yang dilakukan oleh kleptes ini, saudara, yang bisa membuat hidup kita itu tidak mengalami kelimpahan. Bahkan damai sejahtera kita pun dicuri sama dia.
Saudara, ya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara mencobai yang pertama. Dibujui, dicobai, saudara. Itu loh enak. Hawa dibilang gini, makanan buah itu. Kamu kalau makan buah itu, kamu bisa seperti Allah. Kamu ngerti segala sesuatu. Dicobai, saudara. Iblis tidak akan berhenti untuk terus mencobai kita. Dia tidak bisa masuk dalam diri kita, sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita milik Tuhan Yesus. Tidak bisa dia masuk. Dia cuma bisa mencobai dari luar. Kleptes ini bisa mencuri. Yang pertama begini, saudara. Dia bisa mencuri sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, handphone ditaruh, tidak dilihat, selalu dicuri. Loh, mana ya, di mana ya? Handphone tak taruh situ ya. Itu kleptes. Yang kedua, dia bisa mencuri, dengerin. Kalau kita izinkan dia mencuri. Yang kedua, agak tidak familiar di telinga kita ya. Iblis itu bisa mencuri sesuatu dari kita. Itu karena kita izinkan dia mencuri. Tentu saja dengan tidak sengaja. Artinya, ada saya pernah dengar perkataan gini enggak? Kejahatan itu bisa terjadi karena diberi. Ya. Ngerti sekarang? Kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Pencuri itu bisa mencuri sesuatu pada kita karena kita beri dia kesempatan. Oke? Nah, itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat, dia akan mencobai kita, dia akan menipu kita, dia akan menciptakan rasa bersalah kepada kita, dan dia akan terus menuduh kita. Dia akan mungkit masa lalu kita. Apa yang dicuri dari kita, saudara? Yang dicuri itu pasti sesuatu yang berharga. Kalau tidak berharga, tidak bakal dicuri. Betul nggak? Kalau sandalmu wis elek, siapa juga yang mau ngambil. Tapi kalau sandalmu itu sandal yang mahal, keren, wudu, nah itu menarik perhatian untuk dicuri. Pencuri itu hanya mencuri sesuatu yang berharga dalam diri kita. Saya akan stop dulu sampai di sini beberapa saat. Apa yang paling berharga di dalam hidupmu? Keluarga, amin. Hah? Kesehatan, good. Harta kekayaan, boleh kan? Bahkan aku tidak punya apa-apa kan soro hidup ini, saudara, betul ya? Tuhan tahu kok kita butuh harta untuk kita bisa mencapai tujuan kita, ya kan? Harta itu juga boleh loh disebut. Ya tadi bagus, keluarga, kesehatan, suami, istri, berharga nggak? Berharga. Tapi setelah ketika saya Tuhan, prinsipnya adalah pencuri itu akan mencuri sesuatu yang berharga dari dalam diri kita. Oke? Kalau tidak berharga, dia tidak curi. Nah itu sebabnya yang kita perhatikan apa yang berharga dalam diri kita. Kenapa yang berharga yang dicuri, saudaraku? Sebab antara sesuatu yang berharga ini dengan hati kita itu tidak bisa dipisahkan. Firman Tuhan katakan begini dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah kalau saudara kepingin tahu sesungguhnya hatimu dari mana, coba saudara cek. Sehari saudara bikin apa? Coba ditulis, yaitu hatimu. Coba dicek, ya. Struk belanja saudara itu yang dibelanjain, yang dibeli itu apa aja? Itu hatimu. Saudara cek dalam sebulan itu rekening koran dari tabunganmu atau rekening di mana di bankmu, saudara. Bank account, lihat belanja apa yang paling banyak. Ya ke situ fokus kita. Dalam sehari, dalam sebulan, waktu apa yang paling sering saudara pakai, saudara habiskan? Kalau kita besok sampai di sorga, pertanyaan Tuhan itu cuma satu. Dia tidak pernah tanya gini, berapa deposito? Sudah sumbang gereja berapa banyak?
Mobilmu berapa banyak? Rumahmu besar atau kecil? Kamarnya ada berapa di rumahmu? Nggak ditanya gitu. Dia akan tanya, kamu buat apa hidup yang aku berikan sama kamu? Dipakai buat apa hidup yang aku percayakan buat kamu? Betul ya? Hidup ini kan cuma sekali sebenarnya. Tuhan itu menganggap kita ini bukan kebanyakan begini, tapi private, saudara. Dia ingin membangun hubungan secara pribadi, tidak pakai banyak orang, face to face dengan kita. Yang namanya hubungan tidak bisa diwakilkan. Saudara sebagai suami tidak bisa mewakilkan tugasmu sebagai suami dengan orang laki lain buat istri dan anak-anakmu. Betul? Itu hal yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa didelegasikan. Itu harus kita sendiri yang membangun. Sebab less is more. Yang semakin sedikit, semakin private, itu semakin bernilai. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih itu sudah lihat. Pencuri itu akan mencuri sesuatu yang berharga dalam diri kita. Karena sesuatu yang berharga itu berhubungan sama hati kita. Kalau dia curi sesuatu yang berharga dari hati, dari dalam hidup kita, otomatis hati kita terpengaruh. Kalau dia curi sesuatu yang berharga dalam hidup kita, maka dia punya kesempatan untuk membinasakan dan membunuh hidup kita. Karena hati kita yang dicuri, saudara. Nah itu sebabnya Alkitab bilang begini di dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Matius 6 ayat 19 dan 20. Dia bilang begini, saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi yang angkat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga nyengat dan karat tidak merusakkan dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Terus kita tidak boleh kerja, tidak boleh nabung, tidak boleh punya rumah yang bagus, mungkin semua fasilitas tidak boleh. Bukan, saudara harus punya, jadi orang yang sukses. Saudara mesti bisa menikmati kehidupan yang abundant tadi loh. Super abundant in quantity, superior in quality. Itu jasmani dan rohani. Jadi menjadi kaya, punya harta banyak di bumi itu tidak dosa. Punya harta banyak di bumi itu tidak dosa. Asalkan saudara tempatkan hatimu di sorga. Amin. Oke. Nah, saudaraku dikasih tahu, saudara lihat di sini ada banyak orang salah di dalam menempatkan prioritas dalam dirinya, saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka punya fokus yang salah. Itu sebabnya mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Karena apa? Fokusnya salah. Pernah saudara bicara mengenai kekekalan hidup setelah kita selesai di bumi? Ini yang dicuri sama iblis. Iblis tidak langsung mencuri kita dengan cara yang frontal, tapi dia mengacaukan hierarki nilai dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa lagi, saudaraku, menempatkan first thing first. Yang utama itu sebagai yang pertama. Nangkep ya? Saya butuh 6 orang nih, 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, coba bantu dong ke depan. Coba kita lihat. Ya. Wah, 6 orang, jangan banyak-banyak, 6 orang. Haleluya. Oke. Yang paling luar biasa, subur makmur, dikasih Tuhan, jadi Tuhan dia. Kemudian ini yang ganteng Dewi ini hidup. Kemudian ini kesehatan. Tadi ada kesehatan kan? Ini ada uang. Oh iya. Makanan nafir. Tubuh. Ini jadi satu, makanan dan pakaian. Oke. Ini hierarki nilai. First thing first. Yang mana yang paling utama? Yang paling utama mestinya Tuhan.
Oke? Ya, yang kedua itu hidup. Tuhan ini lebih penting, lebih berharga dari hidup. Hidup tanpa Tuhan itu kita tidak lebih daripada makhluk hidup yang lain. Nangkep ya? Tidak beda sama dogi, sama meong. Mereka adalah makhluk hidup. Yang membedakan kita dengan mereka adalah kita punya Tuhan. Kita punya keserupaan dengan Tuhan. Tubuh hidup ini lebih berharga dari tubuh. Artinya kita juga cuma sampai fokusnya sama tubuh dok. Seringkali kita cuma fokus di tubuh, dandani yang di tubuh, manicure, pedicure supaya tubuhnya keren, ya, diet ketat supaya jalannya bisa set. Karena ternyata ada yang namanya kesehatan. Kenapa tubuh lebih penting? Karena tubuh ini bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kita. Dan Roma 12:1 bilang gini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Tubuh harus dijaga dengan kesehatan. Dan kesehatan lebih berharga daripada, saudara mainnya mana? Kesehatan atau uang? Punya duit banyak, nek saudara teler sama di rumah sakit gak bisa menikmati, buat apa? Betul ya? Berarti kan kesehatan lebih penting dari uang. Uang lebih penting dari makanan dan pakaian. Kenapa? Karena uang ini kita bisa pakai untuk tujuan-tujuan ilahi. Uang kita bisa pakai untuk jadi berkat. Uang kita bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara milih mana? Tidak punya uang apa? Tidak punya makanan atau pakaian? Tidak milih dua-dua pak, kayak anak kabeh. Tapi seringkali gini, lihat, ini yang iblis kacaukan dalam pikiran kita. Gak apa-apa, gak ada duit, saya penting pakaiannya keren. Penampilannya dinomorsatukan. Bila perlu utang, saya penting ini keren. Ini jadi yang nomor satu. Makanan, pakaian, gak mikir Tuhan, gak pernah ingat sama Tuhan. Ini yang dikacaukan. Balik lagi mas, fashion show. Kalau tidak tuh uang yang jadi nomor satu. Jangan sampai tidak punya uang, tidak punya Tuhan tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak punya uang. Padahal saudara tahu dari ayat tadi, Tuhan yang membuat kita bisa punya uang. Tuhan yang bisa membuat kita masuk ke dalam sebuah negeri di mana ada mata air, sungai dan danau. Itu Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka, saudaraku, peluang dalam bisnis kita, kalau Tuhan tidak bawa kita ketemu sama orang-orang yang bisa membeli produk kita, yang bisa membangun bisnis dengan kita, saudaraku, ya kita tidak akan pernah bisa berkembang bisnis kita. Betul ya? Makanya jangan salah menempatkan hierarki posisi ini dalam hidup kita. Jangan salah. Ini harusnya, saudara lihat, ini harusnya menjadi sekunder. Itu yang primer. Utamakan yang itu. Baru saudara akan menikmati yang ini. Sebab Matius 6 ayat 33 bilang begini. Matius 6 ayat 33 bunyinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara lihat ayat 32, 31, maka yang ditambahkan apa? Yang ditambahkan adalah makanan, pakaian, dan semua yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Jangan salah, saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu Tuhan. Maka saudara akan membuat hidupmu itu terarah. Tubuhmu, hidupmu, semuanya. Dan yang paling terakhir yang dicari bangsa-bangsa, maka Tuhan akan tambah-tambahkan terus. Menjadi hidup yang berkelimpahan, very resource, super abundant in quantity, superior in quality. Itu akan terjadi pada waktu kita tahu dengan yang namanya first thing first. Prioritaskan yang utama.
dalam hidup kita. Jangan sampai salah dalam memprioritaskan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Ngerti ya? Oke, terima kasih. Silakan kembali. Berikan tepuk tangan buat mereka dong, ya. Tuhan. Oke, saya mau lakukan satu lagi, saudara. Mungkin saudara sudah banyak yang tahu, karena ini sudah sering dikirim lewat WA. Tapi saya coba tunjukin lagi sama saudara, supaya saudara bisa lihat sesuatu yang visual yang lebih memberikan pengertian. Saya bukan lagi main sulap. Pernah lihat ini ya? Ini apa? Bola pingpong. Ini apa? Kosong dari isinya. Kayak main sulap, dasar. Ini saya bawa pasir sama kerikil kecil. Pernah tahu ya? Ini ada bola pingpong. Ini ada 2 toples. Toples ini adalah ibarat hidup kita. Apa yang sudah mau isi di dalam hidupmu? Bola pingpong ini adalah hal-hal yang besar, yang utama, yang harusnya first thing first dalam hidup kita. Ada banyak orang tidak bisa menikmati perisos, tidak bisa menikmati kelimpahan karena salah prioritas, karena salah mendahulukan sesuatu dalam hidupnya. Kalau kita dahulukan hal yang besar, yang utama, yang paling penting, tadi ada anak, ada kesehatan, Tuhan, ya, jangan lupa. Ya, itu yang kita utamakan. Ini kemarin saya minta Agus Tono ngasih itu 11 biji ya. 11 biji bisa masuk semua. Ya. Kalau kemudian yang paling utama dalam hidup kita, kita masukkan dulu, 11 bisa muat. Masuk semua. Yang first thing first itu, yang utama, yang jadi prioritas kita, yang sudah seharusnya kita lakukan, kita dulukan, itu masuk semua. Baru kemudian mungkin begini, aduh, apa ini? Ini yang kerikil, ini yang sesuatu yang bukan yang utama, bukan yang penting, tapi yang kita bisa lakukan. Kita masuk ke juga ini. Bisa masuk tak? Bisa masuk ya? Sesuatu yang tidak terlalu penting. Penuh, bisa penuh. Oke? Nah, sekarang coba teman-teman. Ini hal-hal yang tidak penting sama sekali. Tapi seringkali kita juga lakukan ada hal yang tidak penting. Coba saudara pikirkan. Berapa banyak hal tidak penting yang kita juga lakukan. Yang memenuhi hidup kita, yang buat 24 jam hidup kita itu jadi penuh. Ya, kerikil. Ini sekarang pasirnya. Yang tidak perlu, yang tidak penting sedikit sampai di permukaan. Oke, nangkep ya. Sekarang saya balik. Kalau saya tidak penting, tidak perlu, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat, kita masukkan dulu. Bahkan memenuhi apa? Kehidupan saudara. Ya. Setelah itu yang ya lumayan lah, agak sedikit penting, berguna, tapi bukan sesuatu yang esensi. Masuk sini. Dan menurut saudara, 11 bola pingpong ini muat masuk sini? Jadi tidak perlu saya peragakan, tidak masukkan, tidak perlu ya. Ngerti ya? Hal-hal yang besar dalam hidupmu, yang penting, yang seharusnya jadi prioritas, tidak lagi muat.
Saudara kehilangan momen, kehilangan esensi, kehilangan value, kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Itu sebabnya jangan salah di dalam menempatkan yang prioritas. Saudara mau hidupmu berkelimpahan, menikmati perisos, dan tidak sampai dicuri oleh pencuri, maka jangan sampai salah di dalam hierarki nilai dalam hidupmu, dan jangan sampai salah di dalam menempatkan first thing first, sesuatu yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, saya percaya sudah menikmati yang namanya perisos. Sudah akan menikmati yang namanya negeri yang penuh dengan sungai, mata air dan danau yang memancar keluar dari lembah-lembah. Sudah. Kenapa Tuhan itu yang terakhir? Kenapa Tuhan itu mau memberkati kita sampai berkelimpahan? Dengerin. Yang membuat sebuah lukisan itu jadi mahal harganya bukan karena lukisannya saja. Betul ya? Pernah tuh ada lukisan harganya sampai ratusan miliar rupiah. Satu lukisan. Pernah ya? Ada Van Gogh, ada lukisannya Leonardo, Da Vinci, atau apa. Harganya sampai begitu luar biasa. Itu bukan karena lukisannya. Dengar ya, coba lihat sini. Kenapa lukisan itu jadi mahal? Satu, karena ada yang beli. Mas yo lukisannya hebat kayak apa nih dari tubuh? Simple ya. Karena ada yang apa? Beli. Satu. Yang kedua, karena yang beli itu berani bayar mahal. Ada yang beli tapi tidak berani bayar mahal. Ya tidak jadi mahal lukisannya. Tangkap ya? Sederhana ya. Yang pertama ada yang beli. Yang kedua yang beli itu berani bayar mahal. Sampai ratusan miliar. Lelang di mana di London itu seraku sampai didok itu harganya mudu. Dimasukkan koran. Terus dibeli dalam sebuah lelang, sebuah lukisan dari abad sekian. Dilukis oleh ini, harganya fantastis. Harga lukisan yang termahal di dunia. Itu yang pertama, bukan karena lukisannya, tetapi yang pertama karena ada yang beli. Yang kedua, yang beli itu berani bayar mahal. Yang ketiga, kenapa yang beli berani bayar mahal? Karena yang beli itu tahu itu lukisan bernilai tinggi. Saya tanya, saudara kalau bukan seorang kolektor lukisan, saudara ditunjuki lukisan yang hebat, yang luar biasa, yang harganya ratusan miliar, saudara. Kita tidak bisa bedakan, iki api opo. Betul ya? Ini loh Pak, ini saya beli ini Pak, ini saya beli mahal Pak, karena ini adalah lukisan karya dari ini yang terakhir sebelum dia mati itu Pak ini. Ini lagi dicari orang kolektor-kolektor. Lah kita tidak ngerti, ya tidak mahal, ya tidak tahu, betul tidak saudara? Kenapa lukisan itu jadi mahal? Karena ada orang yang mau beli, dan orang itu mau beli dengan harga yang mahal. Kenapa dia mau beli dengan harga yang mahal? Karena dia melihat sebuah nilai yang mahal, yang luar biasa di dalam lukisan itu. Dan dengar baik-baik. Sekarang intinya begini. Saudara dan saya ini adalah pribadi yang sangat bernilai, sangat mahal. Kenapa? Karena ada yang beli kita. Sesuatu barang kalau tidak mahal itu tidak dibeli, dikekno, saudara. Betul kan? Aku wis tidak pakai, aku punya lagi yang lain yang baru. Kamu mau pakai ini tak? Itu bekas punya pakai, gitu kira-kira. Tapi saudara lihat, kenapa kita ini mahal? Kenapa disebut kita ini mahal dan bernilai? Karena ada yang mau beli kita. Yang kedua, dia mau bayar mahal kita. Yang ketiga, kenapa dia mau bayar mahal kita? Karena dia tahu di dalam diri kita ada potensi yang luar biasa. Yang beli kita namanya Tuhan Yesus. Dan kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, dengan nyawanya.
Itu sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, prioritas pertama dari Tuhan dalam hidupnya Tuhan itu adalah saudara dan saya. Sudah sewajarnya kalau prioritas pertama kita itu adalah Tuhan yang telah menebus kita. Kalau itu terjadi, saya jamin mau hidup dalam perisos. Amin. Sudah nangkep? Bisa ngerti? Jangan salah prioritas, jangan salah menempatkan yang paling utama dalam hidup kita. First thing first. Sebab kita ini adalah pribadi yang berharga dan bernilai. Dan Tuhan membawa kita masuk ke sebuah negeri yang berkelimpahan. Tuhan Yesus